Babak penting kasus Senturi. Mana Pak SBY yang harus bertanggung jawab semua ini? Pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Washington DC, Amerika Serikat kemarin mestinya menjadi penerang bagi duduk soal kasus bailout Bank Senturi yang selama ini amat gelap atau sengaja dibuat gelap. Pemeriksaan itu jika dilakukan sungguh-sungguh akan menjawab 4 pertanyaan besar sekaligus di seputar kasus Bank Senturi. Keempat tanda tanya besar itu ialah soal sistemis atau tidaknya dampak Bank Senturi. Mengapa dana talangan membengkak? Siapa saja yang terlibat? Dan apakah KPK benar-benar hendak mengusut kasus itu hingga tuntas? Sri Mulyani tentu paham betul apakah Senturi berdampak sistemis atau berdampak biasa, tapi disulap menjadi sistemis. Ia pula yang sempat heran bukan kepalang, mengapa hanya dalam tempo 3 hari, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang tadinya memutuskan menyelamatkan Bank Senturi dengan dana 632 miliar rupiah, membengkak menjadi 6,7 triliun rupiah. Bukankah Sri Mulyani juga yang terus mempertanyakan mengapa Bank Indonesia (BI) yang waktu itu dipimpin Budiono, wakil presiden saat ini, tidak kunjung memberikan angka pasti berapa kebutuhan Senturi? Mengapa pula BI memberikan data berbeda-beda terkait dengan Senturi? Bukankah pula di antara pemangku kebijakan tidak satu suara, bahkan cenderung tidak percaya bahwa Senturi berdampak sistemis? Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Anggito Abimanyu misalnya, termasuk yang tidak percaya bahwa Senturi berdampak sistemis. Anggito mengemukakan itu saat dimintai keterangan oleh KPK. Serangkaian pertanyaan penting itu mestinya ditanyakan KPK dan dijawab secara terang benderang oleh Sri Mulyani. Semakin lama pertanyaan itu dibiarkan menggantung tak berjawab, semakin kelihatan pula bahwa mega skandal tersebut memang sengaja dikubur hidup-hidup. Sulit bagi publik untuk percaya bahwa apa yang disebut dengan penyelamatan Bank Senturi merupakan upaya mengatasi krisis ekonomi belaka. Jangan salahkan jika di benak masyarakat tertancap keyakinan bahwa bailout Bank Senturi penuh dengan moral hazard dan tipu muslihat. Itu semua disebabkan publik terlampau lama menunggu penyelidikan kasus Senturi bakal menemukan titik terang. Padahal dari hasil audit investigatif yang dilakukan BPK pada 2008, sudah ada 9 temuan dugaan pelanggaran hukum atas kasus bailout Bank Senturi yang menjadi dasar pengajuan hak angket oleh DPR. Dalam kurun hampir 5 tahun, penyelidikan atas kasus Senturi baru menjerat 1 tersangka, yakni mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Masyarakat tentu bertanya-tanya, apa iya proses penggelontoran dana triliunan rupiah tersebut cuma melibatkan 1 orang? Karena itulah, pemeriksaan atas Sri Mulyani menjadi pertaruhan penting bagi KPK. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap lembaga anti rasuah tersebut harus dibayar lunas dengan menuntaskan kasus Senturi hingga ke akar-akarnya. Jika tidak, kita khawatir KPK masuk pusaran permainan kekuasaan yang justru berpotensi mengkhianati kepercayaan rakyat.